menjalani kelompok 5 mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Pada siang hari ini kami akan mendiskusikan santai sebuah materi mata kuliah kepemimpinan pendidikan yang bertema tentang kekuasaan dan kewenangan dalam kepemimpinan pendidikan. Jadi seperti ini Pak, bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu merupakan hal yang berbeda, di mana kekuasaan itu memiliki arti power dan kepemimpinan itu authority. Kekuasaan itu merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan kewenangan itu adalah legitimate power atau kekuasaan yang sudah memiliki keabsahan. Dalam kekuasaan juga ada beberapa unsur, yaitu ada unsur pengaruh atau influence, kemudian ada unsur persuasi atau persuasion, kemudian ada unsur manipulasi atau manipulation, kemudian ada unsur coercy atau coercion, dan ada kekuatan itu sendiri. Untuk kewenangan ada beberapa hal atau ada beberapa cara bahwa seseorang memiliki kewenangan terhadap sebuah kekuasaan. Yang pertama adalah turun-temurun, Pak. Menurut Bapak, kewenangan yang didapat secara turun-temurun itu seperti apa? Kekuasaan, Kewenangan secara turun-temurun. kewenangan secara turun-temurun itu berarti adalah satu kepemimpinan atau kewenangan yang kemudian diadopsi oleh satu kelompok tertentu. Artinya bisa jadi itu adalah semacam dinasti kepemimpinan. Berarti kayak seperti sistem monarki apa? Semacam itulah dia. Jadi dapat kita ketahui bahwa kekuasaan secara turun-temurun itu kayak seperti dinasti. Jadi kalau misalnya bapaknya raja, anaknya juga raja. Bapaknya punya kewenangan terhadap rakyat, berarti anaknya pun mempunyai kewenangan terhadap rakyat sebagai pangeran. Nah, kemudian ada yang kedua, Pak, kewenangan yang didapat karena Tuhan atau wahyu. Itu yang seperti apa? Kewenangan yang dapat tadi secara pengetahuan. Jadi kewenangan yang kemudian acuannya itu adalah berdasarkan mungkin ada landasan-landasan agama Yang bersifat teologis. Berarti kayak semacam kalau secara Tuhan atau waktu itu kayak utusan dari Tuhan, yaitu Rasul atau Nabi, mereka mempunyai kewenangan terhadap umatnya. Nah, lebih seperti itu. Kemudian ada kewenangan karena seseorang memiliki kualitas kepribadian yang modern. Itu kayak semacam bahwa kita sebagai orang yang hidup di zaman modern memiliki kekuasaan atau kewenangan karena memang kualitas pribadi diri kita. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kualitas sebagai seorang pemimpin, kita bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau kita hanya sekedar menjadi seorang yang mengikuti, itu kita kalau dari yang nomor 3 ini kayak semacam hanya jadi pengikut, tidak mempunyai kewenangan. Kalau menurut Bapak kira-kira seperti apa? Ya, kalau itu kan berarti itu pemimpin itu dihasilkan dari kualitas orang tersebut. Artinya punya kemampuan, punya skill, dan memang kalau seperti itu ya bisa jadi berpikir. Tapi kemudian ketika kita tidak didukung dengan hal yang lain, itu mesti menjadi berikan pada tersebut. Nah, dan yang keempat ada kewenangan itu karena menurut perundang-undangan atau karena yuridis, bersifat yuridis, ada landasan hukumnya. Nah, dalam hal ini bahwa kita mempunyai kewenangan, kita menjadi seorang pemimpin karena memang kita telah dijadikan pemimpin secara sah dan sudah berdasarkan surat keputusan yang memang abstrak seperti itu. Nah, sehingga kita dengan hak kita sebagai pemimpin, kita juga sebagai orang yang sudah di SKK, kita harus memimpin sebuah organisasi atau lembaga ya karena kita memang
sudah di SK kan, karena memang kita itu adalah kewenangan kita. Dalam hal ini barangkali pendapat Bapak mempunyai hal yang berbeda. Baik, kalau memang seorang pemimpin atau seorang yang dijadikan tokoh, itu kan kemudian ketika mau legalitas itu kan ada satu namanya SK, terus yang kemudian itu harus dilaksanakan. Jadi tidak serta-merta bahwa seorang pemimpin itu kemudian dia jadi seorang pemimpin tapi tanpa kemudian ada aturan berkaitan dengan wewenang dan seterusnya. Jadi memang seperti itu. Dan yang terakhir nih, ada kewenangan yang berdasarkan sumber instrumental, atau bahwa dalam hal ini kewenangan itu didapat karena mereka mempunyai sebuah keahlian khusus atau mereka mempunyai kekayaan. Nah, dalam hal ini berarti kita mempunyai wewenang karena keahlian. Jadi kayak kita mempunyai sebuah organisasi keahlian, atau kayak semacam di kelas aja, atau di kelas kan sebagai guru. Nah, guru mempunyai wewenang terhadap murid karena memang guru mempunyai keahlian dalam hal pembelajaran, dalam hal materi. Nah, itu berarti bisa dikatakan bahwa guru mempunyai kewenangan karena sumber instrumental yaitu keahlian. Kemudian ada yang kedua yaitu kekayaan. Seorang yang mempunyai kewenangan karena kekayaan itu biasanya adalah seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, di mana seorang pemimpin ini mempunyai kuasa terhadap anak buah atau terhadap orang yang dipimpin dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini berarti mereka yang dipimpin harus patuh terhadap para pemimpin. Memang seperti itu ya, artinya bahwa pemimpin itu mempunyai, kalau bisa itu dua hal itu yang harus dimiliki. Di samping dia adalah seorang pemimpin dan dia harus mampu, karena dia adalah seorang pemimpin dan semuanya harus mengerti, paling tidak seperti itu. Yang kedua, memang seorang pemimpin itu artinya bahwa dia harus paling tidak itu adalah kemudian ditopang dengan materi, ditopang dengan finansial yang cukup. Artinya ketika kemudian kelak jadi pemimpin, dia tidak akan mengambil suatu apapun yang bukan haknya. Itu kira-kira seperti itu yang baik kayak gitu. Jadi kalau dapat kita simpulkan, yang paling bagus buat di dalam bidang pendidikan itu kewenangan yang didapat dalam hal apa? Ya, kalau dalam pendidikan itu yang baik menurut kami itu adalah kewenangan di mana kemudian seorang pemimpin itu harus punya kemampuan. Saat itu kemudian punya apa namanya leadership bagus, terus istilahnya apa namanya yang tidak bisa ditiru oleh murid atau bawahan. Intinya bahwa pemimpin itu adalah seorang yang harus dijadikan panutan seperti contoh. Baik, mungkin akan menambahkan ya, artinya bahwa di sini pengertian daripada kekuasaan dalam pendidikan itu rupanya konotasi yang berbeda ya dengan pengertian kekuasaan dan sebagaimana yang kita lihat dan kita ketahui. Artinya di sini paling tidak itu ada dua ya, kemudian dasar, kemudian harus dimiliki seorang pemimpin. Kemudian adalah satu, yang pertama tentang kekuasaan yang transformatif, dan yang kedua adalah kekuasaan yang berfungsi sebagai transformatif. Jadi kekuasaan dalam pendidikan itu adalah bentuk kekuasaan yang transformatif. Jadi tujuannya itu adalah dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan, tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lainnya. Yang kedua adalah tentang transmitif. Ini adalah kemudian dalam kekuasaan itu sebagai transmitif, artinya terjadi proses transmisi ya yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan sendiri. Orientasinya bagaimana? Dilakukannya adalah kekuasaan di sini adalah bersifat orientasi kekuasaan, adalah legislatif. Artinya orientasi kekuasaan di sini adalah bersifat orientasi kekuasaan legislatif. Kemudian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kekuasaan adalah suatu aksi dari subjek yang bersifat konkret. Ngomong-ngomong tentang kekuasaan dalam kepemimpinan
sebuah organisasi atau sebuah lembaga pendidikan itu kalau tanpa seorang pemimpin atau kepala, pasti organisasi tersebut tidak akan sehat ya. Ya, Pasti betul. akan kacau, Ya. terus manajemennya tidak teratur, sehingga memang sangat perlu seorang pemimpin dalam sebuah lembaga Harus pendidikan. itu memang seperti Nah, kemudian dalam hal ini seorang pemimpin yang seperti apa yang bagusnya dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan? Menurut Bapak yang seperti apa? ya seperti yang sudah diterangkan oleh Pak dosen itu kan kemudian seorang pemimpin itu ya artinya dia bukan saja kemudian di dalam satu kelas atau satu ruangan atau suatu lembaga, tetapi kemudian ketika di luar pun dia harus jadi pemimpin. Jadi bukan memimpin dalam satuan dalam artian dia hanya cuma di kelas atau di lembaga yang lain ataupun di dalam kehidupan, tapi kemudian dalam maupun di luar dia adalah seorang pemimpin dan menjadi panutan dan diikuti oleh orang dalam hal yang baik. Kemudian kita sekarang akan membahas unsur-unsur dan saluran dalam kekuasaan. Bahwa menurut Sujono Sukanto dalam bukunya pada tahun 1983 menggambarkan beberapa unsur kekuasaan yang dapat dijumpai pada hubungan sosial antara manusia maupun antar kelompok. Yaitu yang pertama ada rasa takut. Perasaan takut pada seseorang, pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan pada orang yang ditakuti. Rasa takut ini bernuansa negatif karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa. Kemudian ada rasa cinta atau unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif. Orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa. Masing-masing pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Kemudian ada yang ketiga yaitu kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih. Satu pihak secara penuh percaya pada pihak lainnya, dan dalam hal ini pemegang kekuasaan terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya. Dengan kepercayaannya ini maka orang-orang akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah kekuasaan karena pemujaan, yaitu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain. Akan tetapi dalam sistem pemujaan, seorang kelompok atau seseorang individu atau hampir semua warga masyarakat akan menyatakan pembenaran atas segala tindakan dari penguasanya dalam maupun keluar masyarakat. Nah, dalam hal ini untuk diterapkan dalam bidang pendidikan, antara rasa takut, rasa cinta, atau kepercayaan dan pemujaan yang paling cocok yang mana Pak? Yang mana? Yang kedua Pak? Yang cinta. Kenapa? Ya kalau seorang pemimpin itu harus mencintai, ya. Artinya ketika kemudian seorang pemimpin itu dan mencintai bawahannya itu menjadi artinya dalam artian dalam tanda kutip cinta itu adalah bagaimana kemudian ketika ada ya apa namanya ada bawahan ada siswa atau siswi yang kurang baik, maka kemudian dengan rasa cinta ya menegur dan seterusnya, bukan karena menegur itu karena dia benci, tidak, tapi karena rasa cinta harus patuh dengan tanggung jawab. Dari rasa cinta pula nanti kita akan menimbulkan sebuah kepercayaan. Nanti dari nomor 2 itu akan ke nomor 3. Karena memang kepercayaan itu dibangun karena salah satunya karena cinta. Kalau orang tidak mempunyai sebuah ikatan cinta itu biasanya orang tidak akan percaya. Apalagi kalau karena sebuah kepemimpinan dalam pendidikan karena rasa takut, karena unsur takut itu saya rasa pendidikan tersebut tidak akan menghasilkan insan-insan yang memiliki pola yang positif. Outputnya kurang baik lah. Iya, malah menjadikan generasi hancur. Nah, ada beberapa saluran kekuasaan atau media yang dapat menyalurkan kekuasaan. Yang pertama ada militer, yaitu untuk
menyalurkan kekuasaan akan menggunakan pola paksaan atau coercion, seperti yang tadi pada penjelasan awal bahwa salah satu kekuasaan atau power itu dari coercive. Kemudian ada ekonomi penguasa, yaitu berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan menggunakan saluran ekonomi. Dengan menggunakan pola ini, penguasa dapat melaksanakan peraturannya serta akan menyalurkan pemerintahannya dengan disertai sanksi-sanksi tertentu. Bentuknya bisa menurut monopoli, kemudian ada oligopoli dan sebagainya, ya bagaimana kita ketahui berkaitan dengan perekonomian. Kemudian ada yang ketiga, yaitu menggunakan saluran politik. Atau penguasa dalam pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Caranya antara lain dengan meyakinkan atau memaksakan masyarakat untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh badan-badan berwenang yang sah. Kemudian ada kekuasaan dari saluran tradisi. Biasanya ini merupakan yang kuat kalau di masyarakat yang masih bersifat tradisional. Kalau orang-orang yang sudah modern ini melalui jalur tradisi ini agak sudah ditinggalkan. Dan yang terakhir ada saluran menggunakan ideologi penguasa. Dalam hal ini masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang bertujuan untuk menerapkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Hal itu dilakukan agar supaya kekuasaannya dapat menjelma menjadi wewenang. Nah, dalam hal ini dari kelima saluran antara militer, ekonomi, politik, tradisi, dan ideologi, yang paling tepat atau yang sering kita jumpai dalam dunia pendidikan, menurut Bapak yang mana? Kalau untuk yang baik itu saya kira yang mana ya, tapi kalau untuk sekarang itu yang harus ada sebuah kalimat dari seorang Michael Campbell, yaitu seorang cultural politics and education. Beliau mengatakan bahwa education is deeply implicated in the politics of culture. The curriculum is never simply a natural symbol of knowledge. It is always part of a selective tradition, someone's selection, some group's vision of legitimate knowledge. Nah, jadi seperti yang telah kita bahas dari awal bahwa pendidikan itu tidak lepas dari tradisi masyarakat, kemudian ada politiknya juga, kemudian ada visi atau sebuah tujuan atau pandangan dari lembaga pendidikan tersebut, yang memang itu tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Jadi karena memang pendidikan kan itu merupakan lembaga sosial di masyarakat juga. Harold Bear dalam bukunya Creating the Future School tahun 2002 halaman 66 mengatakan bahwa the role of government is to set the frameworks for service delivery and not necessarily to supply the service itself. Bahwa negara itu mempunyai peran terhadap pembangunan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 Amandemen keempat, bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang mulia. Dalam hal ini ada beberapa peran negara dalam pendidikan berkaitan dengan kekuasaan dalam pendidikan, bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan atas lembaga pendidikan mempunyai peran tersendiri. Peran ini tidak bisa dipisahkan.
pemerintah itu ya hadir dalam pendidikan, bukan cuma berapa persen alokasi dana atau apapun itu malah harusnya diperhitungkan. Karena dari pendidikan itulah kemudian negara itu akan maju. Nah, memang harus ada pendidikan kan. Jadi maju menurut satu negara itu ya tergantung bagaimana kemudian cara itu mencerdaskan bangsanya dengan ada pendidikan kan. Artinya pendidikan itu sangat penting karena itu adalah kemudian yang bisa menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang maju itu melalui pendidikan. Maka seharusnya seharusnya negara itu hadir ya lebih untuk pendidikan. Jadi bukan cuma sekedar memang kewajibannya pemerintah, tapi pemerintah atau kewajibannya negara itu kemudian harus lebih untuk pendidikan itu harus hadir. Nggak bisa meninggalkan. Nah seorang pemimpin pun dia juga datanya atau lagi ada beberapa hal yang memang sebuah negara itu sangat mempunyai peran besar dalam pendidikan, dan peran tersebut diantaranya yang pertama ada pemerataan pendidikan, di mana sebuah negara itu pasti ingin semua masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga masyarakat pada negara tersebut mempunyai kualitas intelektual, kualitas moral, dan hasil pendidikan. Ini merupakan sebuah peran dari negara. Dalam proses pemerataan pendidikan, negara juga mempunyai peran lain, bahwa proses pelaksanaan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan harus berorientasi pada kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui sebuah kurikulum. Sekolah harus mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun pemerintah telah menjalankan kurikulum yang berbeda-beda ya Pak, kayak dari kurikulum KBK, kurikulum ATSP, terus sekarang kurikulum 2013. Ini merupakan sebuah langkah dari pemerintah untuk memajukan pendidikan di negara kita. Selain itu, bahwa lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan mempunyai peran yang penting dalam menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme terhadap peserta didik. Jika di sebuah lembaga pendidikan tidak ditumpukan sebuah sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap negara, mungkin hasil output dari pendidikan mereka akan lebih senang tinggal di luar negeri, lebih senang mencintai produk-produk luar, tidak bangga menjadi orang Indonesia, dan sebagainya. Barangkali Bapak ada tambahan mengenai peran pemerintah dalam bidang pendidikan. Baik. Tadi ya, itu ada dua hal yang tadi garis bawahi. Kalau kita melihat ke belakang ya, dari kita belajar filsafat itu kan ada namanya dikotomi ilmu. Nah, kemudian dikotomi itu adalah seharusnya dikotomi itu malah justru dikotomi itu akan menjadikan bangsa kita itu menjadi kurang baik. Artinya kemudian ketika dikotomi itu pemisahan antara agama dengan pendidikan formal, itu kemudian ketika dibangun dengan atas dasar nilai itu menjadi lebih baik. Jadi tidak bisa ilmu itu didapatkan dari nilai. Terus yang kedua jadi menarik tentang apa tadi yang terakhir itu bagaimana yang terakhir tentang pendidikan ya tadi. Nah, itu kemudian ketika tadi masalah pemisah itu memang kurang baik ya. Terus yang terakhir memang negara ya seharusnya memang tentang nasionalisme. Iya, itu memang harus dilakukan. Jadi artinya kita harus, kalau bahasanya orang-orang ulama itu hubul waton ya, kayak gitu. Harus cinta tanah air kita gitu. Itu memang harus seperti itu. Itu kan bagian daripada kalmah Allah, itu kan bagian daripada iman kita ya. Kita mencintai tanah air kita. Mana bangsa ini maju, bagaimana bangsa ini bisa bagaimana bangsa ini bisa kokoh hati sendiri kita terlepas dengan
kekuasaan dan kewenangan dalam dunia pendidikan, baik itu dalam lembaga pendidikan sendiri atau dalam pendidikan dengan pemerintah, memiliki kaitan yang sangat erat ya Pak. Betul. Keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan atau kayak semacam simbiosis mutualisme. Sehingga dalam hal ini bahwa kayaknya lebih keren kalau pemimpin kita berasal dari orang-orang pendidikan. Nah, itu harusnya semacam itu. Jadi dia mengerti lah, tidaknya mengerti. Iya. Nah, seperti itu harus. Bagaimana kemudian ketika di sini ya, kalau di sini kan ada kota sarjana gitu, kan dengan satu bidang, itu kan sebenarnya itu. Jadi memang semacam itu. Jadi semakin kita mengetahui satu masalah itu semakin besar kemungkinan dia itu lebih akan menguasai satu fund. Kalau bahasa Indonesia waktu belajar tuh mantabahara fi wahid yubtada bisayyidul. Jadi mantabahara itu bagaimana? Katanya kuasai satu ilmu maka yang lain akan ikut. Karena kemudian saya pikir bagaimana itu? Benar itu. Ketika kemudian seorang dokter itu kan jadi spesialis itu malah justru mahal bayarnya daripada yang umum. Benar itulah. Karena memang kalau misalnya ilmu-ilmu yang sudah lebih spesialis atau yang sudah lebih rinci, itu biasanya emang lebih mahal. Dan memang kita seharusnya tidak harus kayak menguasai semacam, oh ini semua kita sudah selesai. Lebih baik kita fokus pada satu subjek atau satu bidang yang kita memang benar-benar menekuni pada bidang tersebut. Nah, nanti kita akan menjadi ahlinya, dan menjadi ahli itu merupakan hal yang mahal. Luar biasa. Jadi kalau bukan adanya fun tadi di sana itu. Jadi seorang pemimpin ketika dia maju untuk menjadi pemimpin, tapi dia tidak mengerti menggunakan caranya. Lebih cocok lagi bahwa seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan memang harus mereka yang sudah terbiasa berorganisasi, mereka yang punya kecakapan dalam retorika, dalam leadership yang baik, dan mereka yang punya relasi yang kuat dengan pemerintah atau dengan sekolah-sekolah yang lain. Oke, sekian diskusi santai pada siang hari ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.